bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Bu Sestama, Bu Neni dari Korpri, Pak Ojak, mari kita pekikkan dulu salam Korpri. Kalau saya sebut Korpri, sambut dengan kata maju terus. Salam Korpri itu Korpri maju terus. Korpri. Sekali lagi yang keras, Korpri. Terima kasih. Bu Neni dan teman-teman Korpri semuanya, saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk acara hari ini. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan banyak, kami dukung semua Pak Agung untuk perubahan undang-undang pensiun, undang-undang lansia, kemudian sekolah lansia, Korpri dan BKN mendukung penuh karena kita sadar semua anggota Korpri yang sehat pada masanya akan pensiun. Karena kalau nggak sehat bisa berhenti di tengah jalan. Pensiun dipercepat. Ya. Nah kita berdoa, kita semuanya sehat walafiat, sehingga semua pensiun semua dan sejahtera bahagia sampai umur 100 tahun semuanya. Amin. Saya selalu berdoa, selalu bermimpi besar, dan teman-teman saya ajak juga selalu bermimpi besar, usianya panjang, manfaatnya panjang. Kita berdoa panjang umur karena bisa berbuat lebih banyak kalau masih hidup. Dan kita harus meniru kepada orang-orang besar yang sudah meninggal dunia pun masih memberi manfaat. Contoh makam Bung Karno di Blitar menjadi tempat pariwisata, menghidupi orang banyak. Itu meninggal dunia tapi umurnya panjang. Para wali, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya Sunan Gunung Jati, walaupun beliau sudah wafat masih memberi manfaat. Itu panjang umur juga. Nah kita berdoa seperti itu. Secara fisik kita usianya panjang, secara rohani juga memberikan manfaat yang panjang. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini acara yang sangat bagus karena kita harus merancang bukan hanya saat pensiun, saat aktif pun sejahtera dan bahagia, saat pensiun juga bertambah sejahtera dan bahagia. Yang disampaikan Pak Agung benar. Jadi Bu Neni kita rancang, kita lanjutkan kajian sistem pensiun, nanti sambil kita sampaikan kepada semua pimpinan kita, Bapak Presiden dan DPR, perubahan undang-undang pensiun. Dan kita dukung yang disampaikan Pak Agung tadi, undang-undang lansia. Karena semua masyarakat senior perlu dihormati. Ada affirmative policy yang melahirkan affirmative action. Yang namanya afirmatif adalah tindakan khusus sementara. Jadi polisinya juga bersifat khusus dan sementara. Khususnya untuk siapa? Para lansia. Sementaranya kapan? Saat melakukan layanan-layanan tertentu. Misalnya layanan kesehatan, layanan keuangan saat di bank misalnya. Berbagai negara sudah menerapkan affirmative policy yang melahirkan affirmative action. Jadi ada tindakan khusus sementara. Kalau orang mengatakan, Pak, apa itu enggak diskriminatif? Ya, diskriminatif but constructive policy. Orang menganggapnya diskriminatif, tapi itu konstruktif. Itulah yang disebut dengan teori afirmatif. Ini penting, rekan-rekan semuanya. Mengapa saya memberikan apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena kita harus merubah. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Karena saya percaya, rekan-rekan, diam itu nyaman. Tapi diam tidak akan pernah menghasilkan perubahan. Dan saya juga yakin betul bahwa apa yang kita lakukan kalau kita menyerah itu mudah. Tapi dunia tidak pernah dihasilkan perubahan-perubahannya oleh orang-orang yang mudah menyerah. Jadi kita tidak boleh diam dan kita juga tidak boleh mudah menyerah. Baik kawan-kawan di BKN, kawan-kawan di Korpri, ayo kita terus bergerak. Terus nyalakan api
semangat teman-teman semua. Walaupun kecil, terus nyalakan. Saya tahu kadang-kadang teman-teman sudah lelah melangkah, tapi teruslah melangkah. Karena diam tidak menghasilkan perubahan. Lakukan langkah-langkah kecil, lakukan perubahan-perubahan yang terus menerus, dan kuncinya adalah kita tidak boleh diam. Diam itu enak, diam itu nyaman, tapi perubahan tidak pernah dihasilkan oleh orang-orang yang berdiam. Kita melangkah, kita bergerak terus, bukan kita yakin bahwa kita akan berhasil atau kita akan sukses, belum tentu. Tapi yang kita yakin adalah kalau diam, perubahan tidak akan terjadi. Bergerak pun belum tentu terjadi perubahan itu, apalagi diam. Jadi rekan-rekan semua, sekecil apapun, mari kita di Korpri terus berupaya. Di BKN terus berupaya. Semangat kita kalau Korpri itu sebagai orang tuanya ASN. BKN sebagai bapaknya ASN. Maka kita harus bergerak terus untuk membuat ASN kita saat mulai masuk bekerja itu sudah merasakan kebahagiaan. Terus menjadi lebih sejahtera sampai pensiun itu merasakan alhamdulillah saya akan pensiun sudah akan cukup dan sejahtera. Tapi ini mimpi besar. Saya selalu bermimpi besar Pak Agung ketika masuk jadi ketua umum Korpri 10 tahun yang lalu merancang bisakah kita menerima pensiun yang diberikan 70 juta itu apa namanya Bu Neni? Kalau pensiun tunjangan hari tua. Bisa enggak tunjangan hari tua dapatnya 500 juta sampai dengan 1 miliar. Kemudian saya teringat dengan firman Tuhan, innama amruhu idza aroda sayan ayyakulalahu kun fayakun. Allah sudah berfirman kun fayakun, kalau itu jadi maka jadilah. Kemudian kawan saya, iya Pak Judan, saya pasrah aja kun fayakun, kalau saatnya dapat 1 miliar, dapat 1 miliar. Enggak juga begitu, saya bilang. Harus ada ikhtiarnya. Saya nambah Bapak dan Ibu. Agar saat besok saya umur 60 tahun, saya mengambil pensiun, atau umur 70 tahun sesuai guru besar saya ngambil pensiun, dapatnya 500 juta atau 1 miliar. Saya nambah iurnya. Jadi biar jadi kun fayakun, saya nambah iurnya. Yang selama ini kalau dipotong antara berapa? 8% ya. Untuk THT dan pensiun dan hari tua sekitar 8%, saya tambah menjadi 25% dari semua penghasilan saya. Saya investasikan. Saya nambah iurnya. Karena saya ingin dapat banyak. Maka itu yang saya lakukan dengan kata dah menyerah. Kalau menyerah nggak akan ada perubahan. Kalau saya diam nggak akan ada perubahan. Belum tentu juga berhasil, tapi perubahan akan ada. Saya jamin besok THT saya lebih besar dari Pak Herman. Pensiunnya hampir sama, tapi beliau karena standar 8%, saya 25%. Wajar kan? Ada selisih 17%, nanti pendapatannya juga akan berbeda. Nah, apalagi yang harus kita investasikan? Rekan-rekan, saya berinvestasi besar di 2 titik. Satu di pendidikan dan yang kedua di kesehatan. Ini investasi penting. Di luar investasi finansial, saya sejak 20 tahun yang lalu mengembangkan bisnis bonsai. Jadi saya memberi contoh ke rekan-rekan saya membina ribuan petani bonsai. Jadi teman-teman, kalau saya sedang merancang nih, gift itu kalau ngasih parcel bukan makanan, ngasihnya pohon bonsai. Nah kalau mau beli ke tempat saya. Ada nggak di Google? Buka Google coba. Buka Google, ditayangkan di sini nggak? Saya sekedar memberi contoh untuk memotivasi teman-teman bahwa yang saya lakukan itu bukan storytelling, tapi true story. Itu, ya.
Coba ditayangkan, diklik di Google klinik bonsai.